Terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu edisi hari ini Sabtu 15 Oktober 2022 dan tema kita hari ini adalah tentang sampai kapan Bengkulu antri BBM. Nah ini untuk mungkin ini adalah perbincangan yang mungkin dinanti-nanti banget nih untuk seluruh pemirsa. Mungkin kita dapat jawabannya nih di sini. Untuk itu kita saat ini sudah hadir di studio kita. Yang pertama Nevi mau sapa dulu, ini ada Bang Melian Sori selaku pemerhati kebijakan publik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Dan masih menyaksikan antrian BBM yang panjang. Itu deh yang mau kita bahas, yang masih menyaksikan pagi-pagi ini tapi sudah macet karena memang antrian BBM. Nah nanti kita akan ngobrol lagi di Bang abis ini ya. Lalu di sebelahnya ada Bang Rispandi selaku Ketua Benteng Dump Truck Commodity. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tadi dari rumah, dari Benteng Bang langsung? Iya, dari Benteng. Wah, ini langsung ke sini memang untuk menghadirkan ya bagaimana sekarang fenomena kok bisa BBM ini naik tapi malah antri yang luar biasa. Nah, ini Nevi langsung ke Bang Melian dulu nih Bang. Ini kan kemarin kita tahu bahwa BBM naik itu sekitar tanggal 3 September, kurang lebih hampir 2 bulan ini. Kira-kira BBM itu naik dan ini malah terjadi antrian. Justru misalnya kalau misalnya kita bilang antrian itu terjadi sebelum Ya, misalnya betul. kalau mau naik BBM. Nah ini kalau pas naik malah antrinya luar biasa sampai mengular Tambah kemana-mana parah, ya. seperti itu. Nah sebenarnya apa ini Bang yang terjadi di negara kita saat ini atau khususnya di Provinsi Bengkulu? Baik, terima kasih. Jadi memang fenomena bahwa antri BBM ini biasanya pas mau kenaikan itu kan orang itu cenderung beramai-ramai untuk mengantri, ingin mengakses BBM yang masih murah sebelum naik kan. Nah ini yang menjadi fenomena menarik di Provinsi Bengkulu adalah pasca kenaikan BBM justru tambah parah kan. Nah kalau kita runut tadi karena disinggung juga terkait dengan negara, nah ini yang kita sayangkan sebetulnya di Republik ini tidak belajar dari kesalahan-kesalahan yang lama, dan itu sebetulnya pemerintah itu dia sendiri yang salah, tapi mengevaluasi ini tidak tuntas bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Dari presiden sebelum-sebelumnya itu kita tahu bahwa alasan BBM ini kan kita runut dulu, ini kan akibat kenaikan BBM yang fantastis di era Jokowi ini kita hitung sudah sampai berapa kali, 7 kali atau lebih, 6 kali atau lebih itu kenaikan BBM ini terjadi, dan selalu pemerintah itu baik dari presiden-presiden sebelumnya yang menjadi penyebab utama adalah kenapa BBM dinaikkan. Pertama, BBM subsidi terutama tidak tepat sasaran. Lalu kemudian untuk menyelamatkan APBN kita yang jeblok, yang akan terkuras kalau kemudian terus-terusan mensubsidi BBM yang bersubsidi. Nah, tapi dua penyebab ini selalu menjadi faktor yang menjadi alasan ya Bang, jadi alasan untuk mereka menaikkan BBM. Nah kalau seandainya tidak tepat sasaran, masa Presiden Jokowi ini kan menjabat sudah lebih kurang 7 tahun, sudah 2 periode berjalan dia menjabat. Dari periode sebelumnya, baik di zaman SBY dan zaman Presiden sebelumnya, dikatakan ini tidak tepat sasaran. Lah ini dari dulu dikatakan tidak tepat sasaran, bagaimana kemudian implementasi di lapangan terkait dengan evaluasinya? Artinya pemerintah ini tidak belajar, hanya mengkambing hitamkan. Nah, belum lagi di periode pemerintahan Jokowi ini di samping menyalahkan tidak tepat sasaran, padahal mereka Pertamina itu kan BUMN. Iya, betul. Nah, pemerintah itu. Tapi kemudian dia menyalahkan tidak tepat sasaran, berarti pemerintah lah yang kemudian mengatur regulasinya di lapangan dan lain sebagainya, yang mengakibatkan BBM bersubsidi itu tidak sampai kepada yang berhak dan atau kemudian banyak terjadi penyimpangan. Nah, ini yang mereka selalu menjadikan itu kambing hitam. Tapi di sisi yang lain bahwa mengatakan APBN jeblok kalau BBM subsidi ini tidak dinaikkan. Tapi proyek-proyek mercusuar di pemerintahan Jokowi termasuk proyek IKN. Proyek IKN itu belum begitu penting, tapi mereka menggenjot itu untuk kemudian jalan. Belum terus berjalan. Walaupun ini pemerintah ngemis-ngemis ke asing untuk kemudian melakukan investasi di IKN. Padahal dia beralasan BBM karena akan menaikkan BBM ini karena APBN kita akan jeblok. Ya kalau jeblok, kenapa proyek mercusuar itu dilaksanakan kan? Belum lagi kereta cepat, kemudian proyek jalan tol, yang itu tidak menyentuh masyarakat kalangan bawah, dalam artian hanya mobil kita bilang kan kelas atas lah kan, motor kan nggak juga bisa ke sana. Nah jadi kalau kita runut bahwa itu hanya alasan klasik yang menunjukkan bahwa
pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak becus dalam mengelola negara ini, terutama dari sisi kenaikan BBM. Masyarakat itu sudah dibebankan dengan pajak yang sangat luar biasa. Betul, Bang, betul. Dan pada akhir-akhirnya masyarakat dibebankan kalau APBN kita itu masyarakat lagi yang dikorbankan. Udahlah kita bayar pajak, tapi pada saat APBN kita diselamatkan, yang dikorbankan masyarakat juga. Okay. Nah, kita kembali bahwa, nah ini terus struktur kesalahan ini dari pusat sampai ke bawah, akhirnya pada saat BBM itu menjadi naik, pertalit saja itu kan fantastis, dari 7 ribuan menjadi 10 ribu. Okay. Nah, salah satu penyebab kenapa antrian itu panjang sesuai dengan tema kita hari ini, kalau temuan teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Bengkulu, mereka melakukan investigasi dalam artian menemukan bahwa salah satu aplikasi My Pertamina itu pada saat mengantri, itu ini beberapa alasan ya, beberapa alasan itu membutuhkan waktu 3 sampai 5 menit. Nah, sehingga kemudian itu juga menyebabkan salah satu faktor antrian. Lalu berikutnya adalah beberapa kendaraan yang kemudian tertentu itu harus mendapat rekomendasi dari Dishub kalau nggak salah Dishub agar kemudian apakah ini layak menerima BBM bersubsidi atau tidak bersubsidi kan. Nah, belum lagi bahwa karena masyarakat ini sudah dibuat sengsara, mereka membayar pajak, mereka harus menanggung APBN, dikorbankan masyarakat untuk membayar BBM mahal. Akhirnya karena kenaikan ini sangat fantastis, terutama yang di kalangan menggunakan kendaraan bermotor, jadi dia mengkalkulasi pada saat dia mengisi, selama ini kan mereka mengisi di eceran-eceran. Itu kenaikan ini menjadi sangat terdampak. Dulu di eceran itu 10.000 karena pertalit itu 7.000 sampai di eceran paling 10.000 9.000. Nah, sekarang itu 13.000. Nah, kalau dia ngisi 4 liter misalkan 3.000 kali 4. Sudah mau bersatu liter juga. Itu sudah bisa beli kebutuhan pokok. Jadi kalkulasi dia daripada saya ngisi di eceran, lebih baik saya ngisi di SPBU. Nah, sehingga akhirnya mengular juga, motor juga mengular. Jadi karena ingin mengakses selisih harga ini tadi, dia kalkulasi 3.000 itu 1 liter, itu sudah bisa untuk membeli sayur. Betul, ya kan? Bang. Ya. Nah, masyarakat yang kelas menengah udah sengsara, dibuat sengsara lagi, ngantri sengsara juga. Jadi seperti tidak ada pilihan. Seperti tidak ada pilihan. Nah, kemudian belum lagi dari sisi pemerintahannya, apakah kemudian terutama Provinsi Bengkulu ini yang saya anggap autopilot, seperti tidak ada pemimpin, baik itu gubernurnya atau bupati wali kotanya. Jangan-jangan mereka ini diam-diam ngantri juga kan di SPBU. Nah, jadi apa peran pemerintah seolah autopilot ini melihat kejadian antrian ini dibiarkan begitu saja? Apa tidak ada intervensi? Apakah kemudian misalkan kalau seandainya stok BBM di Bengkulu ini kurang, artinya pemerintah bersama Pertamina Bengkulu bisa kemudian mengusulkan penambahan kota misalkan, atau kemudian dari depo Pertamina ke SPBU itu kurang atau terjadi penyelewengan. Karena banyak ditemukan juga termasuk pegawai-pegawai SPBU juga melakukan nakal mereka kan. Ada yang kemudian memasukkan plat orang untuk mendapatkan ini kan, pernah kita ini kan cleaning service-nya kan melakukan itu kan untuk dapat BBM penimbunan. Belum lagi saya menyaksikan langsung bahwa ada oknum pegawai SPBU itu yang dia mengantri pakai motor tangki yang sudah dimodifikasi. Dan ini bukan sedikit. Belum lagi masyarakat yang banyak juga. Sebenarnya dalam aturan itu tidak boleh menjual eceran di selain Pertamina yang disahkan Pertamina kan. Tapi kemudian faktanya mereka menggunakan tangki modifikasi, mengisi berulang-ulang. Belum lagi menggunakan jerigen. Belum lagi penyelundupan BBM yang harus digunakan untuk industri, tapi mereka menggunakan bersubsidi. Nah, inilah faktor-faktor lingkaran setan yang kemudian semuanya ini tidak akan bisa terurai kalau kemudian intervensi pemerintah tidak ada. Nah, di mana Gubernur Bengkulu terhadap hal ini? Di mana Bupati Wali Kota intervensinya? Masyarakat ini sudah sengsara. Bayangkan teman-temannya abang kita ini, kita lihat mereka itu kan mulai dari dump truck, mulai dari perusahaan travel, bus-bus besar mengantri sampai malam-malam. Bagaimana perputaran ekonomi? Kan kasihan. Mereka menghidupi keluarganya, harus ngantri bermalam-malam di situ. Dan
kadang-kadang juga nggak dapat kadang-kadang. Nah, bagaimana ekonomi mereka ingin menghidupi keluarga? Jadi masyarakat sudah dibuat sengsara, tapi pemerintahnya diam saja, dia Betul. seperti autopilot kita. Benar-benar. Jadi artinya kita lihat di sini bahwa sebenarnya ini adalah evaluasi yang memang belum selesai dari tahun ke tahun dari presiden-presiden sebelumnya, dan memang ini menganggarkan alasan bahwa ini subsidinya tidak tepat sasaran, itu yang pertama ya Bang ya. Terus yang mengatakan bahwa ini APBN-nya ini turun, Jeblok kalau terus itu. mensubsidi ya. Oke, karena terus bersubsidi seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah banyak alasan sehingga itu berdampak ke negara, akhirnya berdampak ke daerah-daerah, yang artinya balik lagi untuk masyarakatnya juga ikut merasakan kesengsaraan yang tidak ada pilihan seperti yang pilihan, Bang, terutama yang paling parah Bengkulu gitu kan. Oke, iya, karena misalnya kalau kita lihat ini ini khususnya di Bengkulu itu mengularnya luar biasa. Apalagi kemarin kalau kita lihat di Kota Bengkulu, salah satu SPBU kemarin tuh sempat kebakaran, yang artinya ini tuh kayak semakin menumpuk di SPBU yang ada di Kota Bengkulu. Nah, kalau gitu Bang, apakah sebenarnya kenaikan BBM ini tepat? Tepat apa enggak kenaikan BBM? Tepat enggak ini tidak kenaikan tepat. BBM? Jadi pemerintah itu mengkritik dirinya sendiri. Saya bilang tadi kan bahwa ini BBM bersubsidi ini tidak tepat sasaran. Jadi kalau orang mengatakan siapa yang menolak BBM berarti dia menolak orang kaya, karena orang kaya yang sering ambil BBM itu. Dia mengkritik dirinya sendiri. Itu kan kebodohan pemerintah sendiri kan, tidak belajar mengevaluasi. Nah, kalau dikatakan tepat atau tidak tepatnya, sangat tidak tepat sekali di tengah kita barusan dilanda badai COVID-19 dan belum berakhir. Pemerintah Jokowi belum menyatakan COVID ini berakhir, tapi Jokowi di tengah masyarakat kesulitan ekonomi pasca pandemi dan BBM dinaikkan, dikorbankan lagi. Dan paling parah bukan hanya masyarakat menengah ke bawah ini paling parah akibat kenaikan BBM ini, mereka untuk ngantri BBM-nya mahal. Tapi kenaikan BBM diikuti dengan kenaikan harga yang lainnya. Betul, wah. Sudah, bahkan saya tuh Bang, pasca hari kenaikan BBM itu tukang galon itu suruh WA saya. Galon naik katanya kan. Galon aja naik kan. Apalagi yang lain belum kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Udah naik semua. Jadi sengsara masyarakat. Nah, sementara pemerintah Erick Thohir misalkan mau menaikkan gaji aparatur BUMN dan lain sebagainya. Kayaknya inilah bentuk pemerintah menyengsarakan rakyatnya, sementara pejabat-pejabatnya mereka dapat uang pensiun, dapat fasilitas mewah. Nah, masyarakat dikorbankan. Jadi kalau seandainya masyarakat dikorbankan untuk menutupi kenaikan BBM dengan menaikkan harga ini, berarti masyarakat harusnya nggak usah bayar pajak, gitu kan? Karena mereka juga digaji dari pajak, tapi mereka juga minta mengorbankan masyarakat. Nah, itu kan saking keemosinya kita masyarakat ini kan dengan kondisi pemerintah. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya BBM naik ini adalah karena hutang negara yang memang sudah tidak terbendung lagi. Menurut Abang sendiri gimana itu alasannya? Itu kalau penyakit itu Mbak, ibarat komplikasi. Ya, jadi komplikasi hutang negara kita ini sudah 7.000 sudah ribuan triliun ya, sudah ribuan triliun, dan pemerintahnya di samping hutang banyak, APBN-nya itu berapa 500 sekian yang diklaim akan kemudian terbuang jika untuk menutupi APBN. Kalau hanya solusinya adalah dengan menaikkan BBM inilah. Karena kalau solusi yang lain menurut pemerintah, karena kebodohan pemerintah tadi tidak ada solusi yang lain. Padahal menurut ekonom Faisal Basri bahwa ada solusi lain. Dengan apa? Dengan menaikkan pajak batubara, perusahaan batubara ya. Karena perusahaan batubara ini kan banyak merusak lingkungan sebetulnya kan. Hutan gundul rusak, sungai kita rusak, banjir terjadi kan. Nah, ada solusi itu menurut Faisal Basri, salah satunya menaikkan pajak batubara yang di seluruh Indonesia ini kalau dinaikkan bisa menyelamatkan APBN kita. Tapi kan itu korporat. Nah, korporasi, kalau korporat ini kan mereka pemerintah ini kan berkepentingan dengan korporat, dengan itu sehingga ada ketidakenaan. Ya kalau tidak itu yang dikorbankan oleh masyarakat. Oke, seperti itu. Oke, kita ke Bang Rispandi. Bang, seberapa sulit sih ini untuk kondisi para supir truk dalam seminggu ini, kira-kira harus berapa kali untuk ngantri BBM sendiri? Ya, kalau pertanyaannya seberapa sulit itu
sangat sulit. Sangat sulit ya. Sangat Oke, sulit. sangat. Karena Berat ya. kami antri di SPBU itu minimal itu di angka minimal 24 jam. Kalau kami nggak antri 24 jam dan bisa lebih. Minimal 24 jam. Nginap berarti Bang ya. Nginap. Oke. Ya kalau kami tidak nginap kan unit kami tinggal. Ya, Oke. ya, ya. Heeh. Jadi kami tetap nginap di sana, minimal sekarang dapat alat lagi nasib baik. Kami dapat. Bisa dapat dalam kurun waktu 2 bisa kami tidak dapat. Bisa jadi 2 hari 2 malam antri. 2 hari 2 malam Ya, pernah juga bisa. Bang? Saya sendiri pelaku sudah pernah ketemu. Di Itu samping- bukan cerita orang, memang cerita saya sendiri. Oke, oke. Nah, kalau 1 kali 24 jam itu sudah Biasa. biasa. Oke. Itu. Oke. Jadi kerja kami antri 1 kali 24 jam sudah dapat baru kami cari ngambil pasir ke Seluma, ke Kepayang, Oke. ke Curup, balik dari bongkar belum ke rumah itu. Ngantri Nah, lagi. ngantri SPBU lagi supaya dapat isi lagi supaya kami bisa. Nah, itu. Jadi kapan lagi waktu Kapan- kumpul dengan keluarga? Lagi waktu- Saya memang sangat sulit. Sekarang Oke. kalau pertanyaan seberapa Oke. sulit sangat sulit. Baik, baik. Jadi kalau Levi boleh tanya ini kondisi Abang dengan kondisi teman-teman yang lain, apa sih curhatannya? Atau misalnya ini Kak, mungkin ada pertanyaan apa kok sampai bisa mengular antriannya seperti ini? Mungkin ada obrolan mungkin gitu Bang dengan teman-teman yang lainnya. Kalau pada dasarnya penyebab utama, kalau kami terkhusus di Bengkulu Tengah, yang rutin itu SPBU Ujung Karang Oke. dan Kemang Seri. Karena kami sudah saya sudah pernah mendata, kami yang punya unit dump truck dan truk itu pengangkut material dan perkebunan itu hampir 700 Bang Mulyani. Oke. 700. Ya. Sedangkan kontribusi dari Depot Pertamina untuk SPBU Ujung Karang itu seperharinya hanya 8 ton. 8 ton ya. Dan per hari ya. Pondok Kelapa 8 ton. Kemang Seri ini 1 kali per minggu. Oh. Hanya 8 ton. Jadi bayangkan kami 1 unit itu bisa pakai 70 maksimal 80. Jadi kalkulasi kami kalau kami 80 liter aja per unit udah 100 unit. Sedangkan kami punya unit di Bengkulu Tengah Ada itu 700 ya. yang roda 6, R6-nya itu udah 700-an. Oke. Belum R4-nya, belum R3. Jadi kalau kami masuknya 8 ton Ujung Karang, masuknya 8 ton Pondok Kelapa per hari, cuman kemarin baru sudah dapat baru 100 unit dan truk ditambah mobil-mobil kecil. Oke. Jadi 600 unit masih menunggu ini Bung Mulyan. Jadi saya udah dapat pada hari ini. Jadi saya bisa narik untuk besok. Untuk yang Habis makanya yang kawan-kawan udah nunggu di belakang yang menunggu, ya. 600 unit. Jadi kalau saya teliti memang itu pasokannya memang kurang. Kuotanya kurang. Pasokannya ya. kurang. Kuotanya Oke. kurang dari Dan lagi kami sudah duduk satu meja bersama dengan manajernya Pondok Kelapa, Oke. Kemang Seri, apa yang Ujung didapat? Karang itu tanggal 19 September kami pernah melakukan audiensi dengan Bupati, dengan PJ Sekda dan Polres dan seluruh pemangku kepentingan khususnya di Bengkulu Tengah. yang rame-rame dulu ya. Yang rame-rame sebetulnya ada saya yang mewakili rekan-rekan dari DPR. Oke. Itu memang mereka dari mengajukan 16 hanya dikirim 8. Oh, oke. Kuota yang kurang ya. Jadi Bung Mulya pikir kalau 8 berarti 8 ton. Berarti 100 unit. Kalau 80 aja kita kali datar aja 80. Berarti hanya 8 ton, 800 unit. Sedangkan kita taruhlah 2 SPBU. Kadang Kemang Seri ini seminggu sekali masuk. Seminggu Oke, sekali. oke. 8 ton. Ya kan? Jadi Baik. untuk kami Bengkulu Tengah aja belum cukup. Oke, oke. Nah, dia tidak tahu kekurangannya di mana pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Artinya memang kuotanya pun Kuotanya juga memang kurang, tidak diberikan pada saat pengajuan seperti itu ya. Misalnya pengajuan tadi 16 ton, 16. tapi malah yang dikirim hanya 8 ton 8 saja. ton. Seperti 8 ton itu tidak cukup. Kami masuk aja 100 unit aja. betul, Udah betul, habis. betul. Oke, oke. Belum yang belakang. Sedangkan kami punya Baik, ini di baik, Bengkulu baik. Tengah. Nah, kalau pembeliannya sendiri dibatasi nggak Bang? Ini hanya boleh sekian liter seperti itu? Kalau hasil audiensi kami kemarin dengan pemerintah dengan pihak pengelola SPBU dibatasi dengan catatan standarisasi. Oke. Dalam kata arti, kalau kita dump truck itu standarnya 100 liter. Oke. Tapi tidak mungkin kita selalu kosong, paling maksimal 80 lebih dikit lah. Nah itu ada yang kurang, jadi rata-rata 80 lah.
Itu bisa kami makan 1 hari atau 2 hari ya. Nah, dijatah dan kami hanya bisa mengisi 1 kali Sehari. per 24 jam. Oh, per sehari ya. Oke, jadi memang itu hanya untuk ngantrinya. Itu terdata juga Kak Bang, maksudnya di pihak SPBU-nya apakah juga didata dengan plat nomornya? Oh, ini sudah mengantri dan nanti boleh ngantri lagi misalnya 2 hari kemudian atau seperti apa? Didata, tetap kita belum masuk pengisian. Kalau yang belum ada kartu My Pertamina atau barcode, kita cukup pakai SNK. Pakai dengan STNK ya. nopol. Jadi kalau kita sudah ngisi 1 kali, walaupun kita ngisi di ujung Karang atau di hari ini kita sudah ngisi, kita tidak bisa ngisi di dalam waktu ini. Terdeteksi. Di Kepayang pun udah ngoneng, Terdeteksi. di Seluma pun udah ngoneng, tidak bisa di nopol itu tidak bisa ngisi lagi. Tetap 1 kali dalam 1 kali Tetap 24 1 kali jam. dalam 1 hari. Besok kita masuk ngisi lagi. Baik, seperti itu. Kalau Bang Milian sendiri pernah nggak sih, mungkin ada selama hampir 2 bulan terakhir ini ikut ngerasain antri BBM juga? Berapa lama Bang kira-kira? Wah, sangat lama sekali kan. Itu mengakibatkan kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain kan. Terhambat ya Bang ya? Sangat terhambat sekali kan. Kalau dulu sana ini zaman perang kan, Belanda itu sudah nyampai, kita masih ngantri BBM. Sangat jauh. Iya, kalau Belanda udah nyampai kan, kita masih ngantri kendaraan perang kita ini masih ngantri BBM. Belanda udah menghancurkan duluan kira-kira benteng pertahanan kita, kira-kira semacam itu kan. Nah, menarik apa yang disampaikan tadi kan. Jadi salah satu contoh ya, SPBU katanya tadi kan 16 ton yang harusnya kebutuhan 16 ton Bang ya. SPBU-nya minta 16 ton, 16 ton, hanya 8, artinya kan setengahnya. setengah. Nah, ini harus diteliti kenapa kemudian permintaan itu tidak dipenuhi. Apakah memang ada penyelewengan misalkan. Kan banyak yang disebut dengan mafia mafia minyak kan. Nah, apakah kemudian ini stok dari depo Pertamina ini terjadi penyelewengan atau seperti apa kan. Nah, ini menurut saya inilah peran pemerintah kan, peran pemerintah. Kenapa kemudian permintaan sekian tapi dikasih setengah? Ya kurang lah. Jangankan setengah, mungkin dikasih semua saja itu masih kurang. Itu dari rombongan abang ini saja kira-kira, dan juga mobil-mobil yang lain, belum lagi motor dan juga belum ekspedisi dari luar. Yang saya curhat dari tadi malam, curhat dari teman-teman yang dia bos dari salah satu ekspedisi kan, yang dia bergerak di food dan juga obat-obatan kan harus mengantar tuh kan, ekspedisi ngampas kemana-mana itu. Jadi perputaran ekonomi sangat mengganggu karena mereka harus ngantri, yang harusnya mereka optimal ngantar ini kan, tapi harus ngantri dulu kan, akhirnya pekerjaan sia-sia kan. Itu menurunkan tingkat ekonomi juga. Jadi kalau ditanya lama, sangat lama sekali. Apalagi pengakuan abang tadi sampai 24 jam mereka sudah mengingat. Itu minimal. Itu minimal ya Bang ya, benar. Itu tadi minimal. Ya, minimal kan? Bisa 2 hari. Bisa 2 hari. Nah, inilah peran pemerintah yang saya pikir yang lagi diberikan amanah kan. Termasuk ini juga evaluasi dari pihak Pertamina sendiri kan. Apakah nanti dibentuk tim khusus misalkan, karena ini kan sudah kejadian yang sangat luar biasa, ibaratnya kejadian luar biasa yang melumpuhkan ekonomi masyarakat tertentu yang berhubungan dengan BBM, yang mereka harus ngantri, tapi kemudian terhambat dengan antrian yang mengular. Nah, di mana peran pemerintah? Saya pikir solusinya adalah pemerintah membentuk tim terpadu misalkan. Apakah sudah dibentuk? Saya nggak tahu ya kerja Rohidin ini kan. Siapa gubernur Bengkulu kita ini sekarang kan. Yang lucu ini Bung Mulyan, lucu ini dengar-dengar kok jadi pertanyaan kocak kita, kok kenapa di Bengkulu aja? Nah, kan di Sumatera Barat itu banyak, lancar, Sumsel lancar, Jambi lancar. Kita cerita, bertanya sama teman-teman, apalagi di Jawa, kok yang lucu ini kita Bengkulu ini. Nah, inilah kesengsaraan. Masih tanda tanya besar ya. Kesengsaraan kita, kan pertanyaan itu. Kesengsaraan kita di Bengkulu ini, di samping daerah kita ini termiskin kedua di Pulau Sumatera, tingkat korupsinya tinggi, kemudian BBM pun bahwa kita ini terkenal juga paling ngantri terbanyak. Belum lagi kemarin akhirnya kita ini survei tingkat nasional itu Bang terkait dengan tingkat kebahagiaan. Kita ini urutan sangat nomor berapa kemarin kita? Nomor 2 apa pokoknya dari 10 besar itu ya, masuk lah memang ya. 10 besar nasional. Penduduk tidak bahagia. Penduduknya tidak bahagia. Ya wajar lah. Kalau kami mana bahagia, Bu? Iya.
Bali antri Baik, SPBU, oke. nginap SPBU, ditinggal nggak berani ninggal mobil. Betul. Ah, Dan Baik. sudah dapat. Oke. Bagaimana bahagia? Abang lihat sendiri kan, mungkin juga dia bukan anggota abang tapi daerah kabupaten lain, dia curhat bagaimana sopir yang, Baik, oh Bapak Gubernur, Baik, katanya, baik, itu kan baik. tingkat kestresan Oke. di Bengkulu ini. Nah, hadirnya Gubernur Bengkulunya di mana? Baik, Hadirnya baik. Bupati di mana? Oke. Bentuklah tim terpadu untuk menelusuri ini agar mengurai. Oke, baik. Oke. Kalau Anda nggak sanggup, Anda mundur. Baik, nah, nanti itu. kita akan ngobrol lagi nih sebenarnya kalau polemiknya udah seperti lingkaran setan ya, seperti tadi kita bilang itu dilihat juga tadi dari negara turun Sampai ke lagi daerah. ke daerah seperti itu. Nah nanti kita akan ngobrol lagi Bang mungkin Siap. setelah jeda ini, apakah memang artinya setelah digalakan ada aplikasi My Pertamina ini justru membantu atau malah sebaliknya? Nah tahan dulu jawabannya, kita harus jeda sejenak. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu, masih dengan tema kita hari ini adalah tentang sampai kapan Bengkulu antri BBM. Sudah dapat jawabannya belum kayaknya ya Bang ya, karena kita sendiri juga belum tahu ini untuk sampai kapan, karena untuk saat ini saja masih semeraut, masih mengular sekali antrian BBM. Dan seperti yang tadi sudah Nevi ajukan pertanyaan juga dengan Bang Melian, sebenarnya apa yang terjadi sih sama negara ini? Sebenarnya salah satunya adalah mungkin evaluasi yang memang belum dapat juga jawabannya seperti itu. Dan memang kalau memang subsidi ini juga tidak tepat sasaran, dan apabila memang kalau terus-menerus subsidi akhirnya mengakibatkan APBN itu juga bisa turun atau anjlok seperti Alasan itu. pemerintah. Alasan pemerintahnya seperti itu. Tapi di sisi lain sebenarnya banyak juga program-program yang dijalankan tanpa menyentuh masyarakat menengah ke bawah seperti itu ya Bang ya. Yang akhirnya kalau sekarang dirasakan adalah semua akhirnya tuh harus ngantri ke BBM karena untuk selisih di eceran pun sangat lumayan seperti itu. 3.000 kalau betul. per kalit, ya. Dikali berapa liter itu misalnya ngisi, Iya. dan itu pasti bisa untuk berdampak ke semuanya. Bahkan tadi Bang Melian bilang galon pun ikut naik seperti Iya. itu ya. Jadi kayak semua Kecil, sektor pun naik. Dan Bang Rismadi sendiri itu 1 kali 24 jam minimal itu untuk antri di BBM, bahkan bisa sampai 2 hari. Artinya juga kemarin juga koordinasi dengan pihak SPBU, sebenarnya mau pengajuan 16 ton tapi hanya dikirim setengahnya saja, 8 ton saja, dan itu tidak mencukupi untuk mobil-mobil truk yang ada di Bengkulu Tengah seperti itu. Tadi nggak nyampe setengahnya bahkan ya, sebenarnya nggak nyampe setengahnya. Oke Bang, tadi Nevi sebelum jeda nanyain tentang aplikasi My Pertamina. Ini sebenarnya kalau di masyarakat sendiri itu masih ada yang males gitu ya menggunakan aplikasi My Pertamina. Katanya di SPBU nggak boleh pakai handphone, tapi sekarang dengan adanya My Pertamina sekarang pakai handphone dan segala macamnya. Terus nggak tepat sasaran, lama segala macam. Gimana menurut Bang Melian sendiri? Nah inilah teori-teori yang kemudian kadang-kadang membuat bingung kan tadi kan. Tidak boleh menggunakan handphone, ada handphone disilang. Ada handphone disilang, Tapi ternyata pakai harus scan barcode kan. iya. Ini kan akhirnya menjadi lucu kan melihat pemerintah ini gitu ya? seperti apa pemerintah ini kan ambigu kan. Nah kalau ditanyakan apakah ini juga berpengaruh terhadap antrian di samping kuota mungkin yang lainnya, sebagaimana temuan dari Ombudsman kan yang kita baca di pemberitaan, sangat berpengaruh kan, sangat berpengaruh karena harus itu sampai memakan waktu lebih kurang 3 sampai 5 menit kan untuk menggunakan transaksinya ya, My Pertamina, dan ternyata masih bisa juga diakali kan. Tertangkapnya cleaning service itu kan juga menjadi, ada teman saya, sahabat di Facebook saya itu namanya Pak Arman Ramon, siapa itu kawan Facebook saya, yang mengeluhkan bahwa dia mau mengisi BBM di salah satu SPBU. Oh, Bapak sudah mengisi ini sudah plat ini, kendaraan ini sudah mengisi di daerah Curup kalau nggak salah kan. Padahal dia belum mengisi kan. Jauh sekali juga. Nah ternyata polisi menangkap ada oknum pegawai SPBU kan, cleaning service kalau nggak salah itu, memanfaatkan itu untuk menggunakan plat kendaraan orang untuk melakukan kejahatan kan. Nah kalau ditanyakan tadi terkait Pertamina itu juga berpengaruh, tapi itu ada efek baiknya adalah meminimalisir penyimpangan tadi kan. Artinya orang yang dengan My Pertamina itu sudah bisa terdeteksi kan. Tapi kelemahan yang lainnya ternyata aplikasi itu masih bisa dijebol juga. Kemudian juga membuat ribet masyarakat kan. Nah sekali lagi bahwa kalau ini pertanyaannya kapankah antrian BBM di Bengkulu ini
selesai, Oke. itu akan terjawab kalau pemerintahnya melakukan intervensi dengan, karena itulah peran pemerintah, peran pemerintah. Nah, apa yang menjadi sumbatan-sumbatan? Saya pikir pemerintah daerah perlu duduk bersama dengan Pertamina, apa yang menjadi kendala sehingga SPBU ini mengular antriannya. Nah, lalu kemudian juga bisa juga melibatkan aparat. Saya lihat juga aparat keamanan dalam ini kepolisian, mereka sangat aktif. Turun ya Bang ya? Turun dan sudah beberapa itu menangkap. Oknum, baik itu penimbun, kemudian juga yang mengisi berulang. Nah, ini kan sebetulnya mengisi berulang ini kan bisa jadi karena mereka ingin menjual lagi kan, menjual lagi, apalagi menggunakan tangki modifikasi. Di aturan tidak boleh sebetulnya eceran seperti itu, tapi kan ini dari sisi kemanusiaan orang juga berusaha. Betul. Nah, ini lahirnya dari sisi kemanusiaan terus, akhirnya menjadi berulang terus kan, termasuk juga jerigen. Saya pernah melaporkan itu pengisian, karena saya antri, saya lihat dulu ya kejadian bukan di tahun ini kan, ada mengisi pakai jerigen, saya laporkan ke pihak kepolisian. Sudahlah. Hal itu kan kecil loh. Seperti itu yang isi orang mau hidup katanya, orang mau hidup kan ini kan. Nah, jadi kita ini seperti itu kan. Jadi akhirnya saling memaklumi kan. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana peran pemerintah mengurai apa menjadi penyebabnya tadi. Kalau memang kuotanya kurang, tentu pemerintah daerah bisa intervensi. Nah, langkah-langkah itu saya pikir karena ini terjadi di seluruh, hampir mayoritas di seluruh kabupaten kota, di Provinsi Bengkulu, di kabupaten kota, ayolah rapat koordinasi bersama. Sebagai gubernur, sebagai top leader di Provinsi Bengkulu, rapat dengan Pertamina, bisa juga melibatkan pihak keamanan, kepolisian sebagai orang yang menjadi eksekutor di lapangan, mencari sebab-sebab sehingga bisa dilakukan jalan tuntas terkait dengan antrian panjang BBM ini. Kalau seandainya pemerintahnya tidak mau ambil peduli, membiarkan hal ini, saya mikir akan terjadi antrian yang lebih parah lagi. Nah, kita tunggulah gerak pemerintah akan untuk mengatasi ini. Masalahnya sudah beberapa itu kan ditemukan persoalannya kan. Nah, tinggal eksekusi pemerintah untuk lebih detailkan lagi apa-apa yang menjadi temuan-temuan nanti dilakukan eksekusi. Kalau memang ada pelanggaran diberikan sanksi. Kalau ini yang ternyata masalahnya ini diurai. Nah, sehingga kemudian masyarakat ekonominya bisa bangkit kembali. Kasihan para sopir yang mereka menghidupi anak istrinya tadi, saya bilang seperti itu tadi kan, harus ngantri 24 jam kan. Kapan waktu berkumpul keluarga dan lain sebagainya. Belum lagi harus memikirkan kenaikan bahan pokok yang lain akibat kenaikan BBM kan. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Oke. Bang Rispandi, kalau untuk penerapan aplikasi My Pertamina sendiri, kira-kira menurut Bang Rispandi, apakah memang ini pas ini untuk diterapkan pada saat BBM ini naik dan sekarang kita lihat lagi ngantri juga? Apakah memang ini penerapannya pas untuk aplikasi My Pertamina sendiri? Kalau terus untuk kami di Bengkulu Tengah, ya merata orang dusun, jadi kan belum pas lagi kira kan, terlalu bandah ribet ini, ribetnya. Padahal cukup aja nengok SNK, Nopol kan sesuai, karena sudah kalau alhamdulillah kebetulan di SPBU kami yang di Bengkulu Tengah itu belum menerapkan itu, masih pakai SNK. Kalau ada yang ada barcode ya silakan punya barcode. Orang kan SNK dengan Nopol, padahal itu sudah terkoneksi itu, Pak Melian. Sudah sekali ngisi kan sudah terkoneksi semua ini pada hari ini. Dan pernah kejadian itu teman saya, udah antri 1 hari 1 malam, pas giliran nak ngisi, habis. Bukannya habis pembeliannya, sama sampai pembelian tadi. Nopol beliau sudah dipakai orang. Di SPBU lain ya. Di SPBU lain. Jadi kan saya tidak bisa ngisi. Padahal udah makan waktu satu hari 1 malam. Giliran udah dikena
karena nopol yang dipakai beliau benar-benar Belum belum ngisi, ngisi. ya. Akhirnya itu tidak jadi Tidak untuk jadi ngisi. Artinya kan bisa dijebol juga kan? Bisa dijebol maksudnya lewat Pertamina-nya. Baik, Itu artinya fakta itu. Ya, fakta. Bukan rekayasa, bukan cerita. Saya dengar dan saya menyaksikan langsung baik. teman saya itu. Oke. Nah, artinya juga untuk aplikasi My Pertamina ini seperti yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya apakah memang memadai untuk masyarakat yang kalau misalnya kita lihat kan mungkin tidak semuanya mempunyai smartphone atau mempunyai handphone aplikasi untuk bisa mengerti lah bagaimana cara menjalankan aplikasi itu sendiri. Bang William gimana melihatnya? Ya, itu tadi kan kalau seandainya aplikasi ini masih jebol seperti ini kan artinya kan efektivitasnya kan tidak terlalu kan. Apalagi masyarakat, itulah Indonesia ini kalau kata kawan-kawan anak muda sekarang kan tinggal di negeri Konoha, di negeri Wakanda kan. Jadi kita mau sama seperti kita mau bayar pajak. Bayar pajak aja ribet. Masyarakat mau bayar pajak, ditanya dulu udah vaksin belum? Oke. Udah tuh mana yang KTP asli dari kalau dia kendaraan beli kan, mana KTP aslinya? Yang ini orang udah pergi kemana-mana kan dia beli di dealer kan. Betul. Udah tuh udah vaksin belum katanya. Orang mau bayar pajak. Baik. Belum lagi kita tadi mau ngisi bensin, scan dulu sama pening kepala tinggal di Indonesia. Padahal sebenarnya hanya ingin isi bensin untuk menjalankan aktivitas. Intinya seperti itu saja. Nah, ya. inilah tinggal di negara Indonesia ini seperti ini kan. Dan sementara kalau kita runut ke Bengkulu tadi, pemerintah daerahnya saya nilai masih acuh tak acuh dengan persoalan ini. Padahal yakin saya seperti jalan berlubang. Pak, yakin saya gubernur Bengkulu itu atau bupati wali kota itu lewat di jalan itu. Ya. Jalan berlubang. Tahu dia jalan berlubang, tapi biasa saja dia. Bahkan gubernur itu menghibahkan jalannya ke Hibrida. Nah, sama seperti tadi. Gubernur pasti lewat di SPBU. Woi, antri. Antri ya. Udah tahu aja kan. Maksudnya ada minimal mengobati rasa sedih masyarakat ini, gelar rapat. Undanglah pihak-pihak terkait dengan ini, beritakanlah bahwa upaya itu sudah ada. Dan yang di Bengkulu inilah sanksi itu dijalankan tidak begitu efektif. Banyak peraturan berarti tidak begitu efektif dijalankan, baik itu perda hewan ternak, sanksi terhadap penyelewengan beberapa yang lain sebagainya, termasuk sanksi perda KTR, kawasan tanpa rokok, dan banyak peraturan-peraturan itu, sanksi-sanksi itu tidak diterapkan secara maksimal. Akhirnya itu berulang ke masyarakat. Nantilah nggak akan terlalu inilah kalau hal seperti ini dilakukan di Bengkulu kan. Paling beberapa saja kan. Nah, ini yang menjadi evaluasi. Harusnya kalau memang terjadi pelanggaran itu agar membuat efek jerah dikenakan sanksi yang tegas. Oke, sanksinya ya harus sanksinya. SPBU misalkan masih melayani jerigen. Ya silakan di sanksi yang tegas. Kemudian mengisi berulang misalkan. Nah, ini harus diberikan sanksi yang tegas juga kan. Pegawai SPBU yang nakal, yang ikut juga mengantri misalkan dengan, saya lihat itu di beberapa SPBU itu kan dia sendiri ikut ngantri juga kan. Karena dia di samping pegawai SPBU, dia juga jualan mungkin kan di rumah, di warungnya kan. Nah, ini kan menjadi terus-menerus terjadi tanpa diberikan sanksi yang tegas. Walaupun memang kadang-kadang kebingungan juga itu dari sisi bahwa pada saat jerigen dilarang, akhirnya banyak juga yang mengeluhkan bagaimana kami yang mau melaut, mau traktor, kan ada mungkin bawa kapal gitu ya. Ada juga kan traktor yang antri juga. Bingung juga kan. Nah, ini yang harus sekali lagi bahwa kita ingin lihat action dari pengambil kebijakan. Seperti apa kan? Kalau sekarang ini kita lihat belum terlalu memuaskan apa yang mereka kerjakan terkait dengan kelangkaan BBM. Bahkan dulu Bengkulu ini BBM kita lebih mahal dari daerah yang lain kan? Betul. Kita udah daerah miskin, BBM-nya lebih mahal akibat kebijakan gubernur. Ini mau apa gubernur kita ini? Kira-kira seperti itu kan? Baik, kalau Bang Rispandi sendiri menilai kira-kira untuk harga solar, kira-kira efisiennya harganya berapa sih? Kalau sekarang berapa harganya? 6.800. Oke, kalau efisiennya berapa sih Bang kalau untuk solar sendiri? Kalau menurut saya sebagai pemakai, ya kalau efisiennya murah mungkin. Kalau sekarang kan 5.500 saja kita, maaf aja Bung Munir, kita kan lagi sakit negara ini. Iya betul. Lagi di posisi 5.150 rupiah aja kita udah sengsara. Sengsara ya. Nah,
ditambah dinaik lagi 6.800. Jadi berapa kenaikan itu? Tapi ya wes oke lah, tidak jadi masalah lah, kayak kita bisa mengambil. Tapi yang Langka ini dulu. langka ini yang jadi permasalahan utama. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak apa-apa naik tapi jangan langka. Jangan langka. Kalau bisa nggak naik dan nggak langka. Nah, itu kalau sebutnya bisa. itu kan ya. Ini kalau udah naik ya. Ini udah langka. ini udah naik langka tambah Ya sengsara. susah Tegalau puluh. Antri dulu. Nah itu. Jadi yang kebanyak sarone kita di pokoknya. Sengsara ya. Lah naik, negara kita lah sakit, kita Iya. lah sakit, lah nggak ada pandemi, lah ini, lah naik pulau, lah sego pulau Iya. dapat. Sama seperti minyak goreng. Minyak goreng kan dulu kan langka, susah nyarinya. Baik, sekarang alhamdulillah kan minyak goreng sudah bisa apa ya? Dan ternyata minyak goreng itu kan ada mafianya ternyata yang menimbun itu. Nah, pemerintah akhirnya aparat kepolisian yang turun membongkar itu kan. Nah, bagaimana dengan Pertamina ini? Jangan-jangan tadi ada mafia juga yang bermain. Nah, itu yang harus dibongkar. Harus dibongkar. Baik, baik. Terakhir ini Bang Melian dan Bang Rispani, mungkin ada kalau dari Bang Melian sendiri seperti apa ini kira-kira kalau menurut Bang Melian sendiri solusi jangka pendek lah untuk bisa mengatasi antrian BBM yang mengular luar biasa ini. Nah, kalau saya solusi jangka pendeknya adalah kembali lagi kepada pengambil kebijakan. Oke. Tidak ada solusi jangka pendek misal kita datang ke SPPU itu Bismillahirrahmanirrahim langsung Oke. mereka nggak ada itu kan. Oke. Tapi itu adalah solusinya adalah pengambil kebijakan melihat fenomena ini seperti apa ini mereka membentuk tim melakukan menemukan apa yang menjadi kendala-kendala di lapangan. Kalau seandainya kuota Bengkulu itu kurang ya diusulkan untuk ditambah. Oke. Kalau seandainya ternyata terdapat penyelewengan itu dibongkar, disampaikan ke publik, dilaporkan ke aparat keamanan kan. Sehingga kemudian apalagi misalkan kendala-kendala seperti yang saya sebutkan tadi itu Oke. silahkan ditemukan, nah itulah diurai. Nah harus ada kerjasama dari Pertamina, dari pemerintah daerah, dari aparat kepolisian, mungkin juga dari akademisi atau kemudian dari kawan-kawan angkutan yang diwakili oleh organisasinya kan, yang mereka di lapangan dilibatkan, minimal rapat sesegera mungkin dan kalau ditemukan masalahnya diselesaikan, diuraikan sesuai dengan temuan. Kalau seandainya dibiarkan seperti ini, nggak akan selesai-selesai, bahkan bisa lebih parah lagi. Betul. Nah, kalau pemerintahnya sudah diam, lebih parah lagi. Saya menyarankan teman-teman truk ini kalau memang ternyata antriin sampai 24 jam, benar pemerintah daerah nggak ada bergerak, demoin saja itu. Gubernur kan, kawan-kawan masyarakat kan, kira-kira kan. Biar mereka juga bekerja, karena mereka itu digaji Baik. masyarakat, digaji rakyat dari pajak-pajak itu, tapi mereka melihat masalah dan mereka diam saja. Baik, baik, baik. Nah, beda kalau kita ini hanya bisa menyampaikan aspirasi, tidak bisa mengambil kebijakan. Oke. Sama-sama seperti Abang juga kan, sebagai orang pimpinan organisasi, punya anggota, bahkan beliau sendiri yang ngantri, hanya bisa menyampaikan aspirasi dan mengeluhkan. Nah, keluhan inilah didengar oleh oleh pengambil kebijakan. Kalau tidak mengeluh, nggak mendengar juga, atau nggak mampu mengatas itu, lebih baik mundur saja. Baik, kalau gitu Bang Rispani boleh untuk aspirasinya apa yang ingin disampaikan mungkin untuk terkait antrian BBM ini mungkin kepada pemerintah daerah. Aspirasi apa yang ingin disampaikan? Silahkan, Bang. Yang jelas kami yang pemakai, yang pengguna. Bukan pemakai narkoba. Pengguna ya, pengguna. Terus ke pemerintah, Iya. terus gubernur. Bok jangan tidur dong. Ya, ini lebih parah lagi bahasanya. Kalau saya jangan diam, dia jangan tidur. Baik. Masa udah berbulan-bulan kok. Betul. Kalau kurang kuota ya Diusulkan. ditambah, didatangkan anak. Yang lucu dan kocaknya, kok kenapa provinsi lain lancar, kita tidak? Nah, betul. Itu yang jadi pertanyaan kita. Bengkulu provinsi terkecil baru nak maju. Bagaimana kita nak maju kalau kita Baik. BBM gitu BBM aja seperti kurang. ini ya. Jadi gimana kita tidak bangun? Nah pesan saya untuk aparat pemerintah terkhusus, mungkin pemerintah provinsi, pemerintah daerah, tolong dong lihat penderitaan kami. Baik. Tolong jangan tidur dong. Ya, jangan tidur. Tapi kalau untuk pemerintah sendiri kan selama ini katanya sudah ada yang namanya kucuran dana untuk BLT misalnya seperti itu. Kalau Bang Rispani sendiri sudah menerimakah atau seperti apa? Kalau teman-teman yang lainnya apa sudah ada yang menerima juga? Beliau enggak itu. Kalau BLT. tetangga udah nerima, Ya. kami Oke. alhamdulillah dapat karena kami punya mobil, orang punya Oke, mobil tidak oke. bisa. BLT itu kan dianggap yang terdampak, tidak Betul. mampu ya. Berarti untuk yang terdampak yang memang merasakan itu artinya yang sudah menerima BLT seperti itu, apa yang mereka rasakan, Bang? Apakah memang ini lumayan membantukah atau seperti apa? Sebenarnya tidak membantu, hanya apa tuh? Gimana sih Bu? Antri itu berapa lo duit 300 sebulan? Mana nak bantu kayak gitu? Iya, betul. Nah, alhamdulillah kami
kami ini yang BLT tidak dapat, Anda beli Iya, beli susah. biosolar susah. Itu tuh ibarat, kalau BLT itu ibarat doping yang hanya kalau ditanya manfaatnya, ya bermanfaat lah untuk beli berapa ini. Tapi itu hanya sementara dan seharusnya bukan BLT yang diberikan, tapi BBM itu nggak naik. Kalau BBM itu naik, BLT diberikan, dia mau membelanjakan BLT itu juga sudah habis beberapa hari untuk kebutuhan pokok, selesai. Sementara dia mengalami kenaikan harga akibat kenaikan BBM itu dalam jangka waktu yang lama. Jadi itu hanya balsem, hanya obat obat sementara. BLT itu bukan menyelesaikan masalah. Betul. Itu sudah tidak akan mampu menyelesaikan masalah kenaikan BBM. Betul, hanya habis sehari. Hanya habis sehari. Sementara dia membeli kebutuhan yang lain hampir setiap hari. Baik. Dan Jokowi itu dia mengingkari ucapannya sendiri bahwa kalau dia jabat nanti nggak akan menggunakan, karena dia itu waktu kan mengkritik pemerintah sebelumnya. Wah, itu bukan solusi, saya tidak akan menggunakan itu. Faktanya dia sendiri menggunakan itu. Nah, itu kira-kira kan. Baik, nah ini kalau kita mau lanjut ini mungkin sampai nanti siang ya Bang. Bisa jadi sampai jam 5 sore. Bisa jadi sampai jam 5 sore. Ini karena ini sudah kurang lebih 1 jam ya. Ini kalau ngobrol ini bisa, tapi nanti abis ini ya Bang mungkin kita ngobrol lagi. Inilah tadi pemirsa obrolan kita mengenai tema hari ini terkait sampai kapan Bengkulu antri BBM, dan itu tadi solusi-solusi yang memang sudah diberikan dan juga ada aspirasi langsung yang memang sudah disampaikan sebagai pengguna ya, bukan pemakai tadi bilang. Sebagai pengguna yang memang tadi antrinya 1 kali 24 jam itu minimal bisa sampai 2 hari, dan mungkin ini bisa saling kerjasama melihat pemerintah juga turun seperti apa ini sebenarnya ada masalah apa. Kalau memang ada penyelewengan langsung diberikan sanksi. Kalau memang kurang kuota langsung diminta lagi seperti itu. Pintar. Intinya kesimpulan pintar itu. Intinya kan memang apapun memang solusinya yang ada ini mungkin bisa dirapatkan secara bersama-sama sehingga memang ini nanti kita juga harapkan supaya tidak mengular lagi seperti ini. Antri boleh tapi mungkin tidak separah yang saat ini. Dan boleh naik tapi jangan langka gitu ya Bang ya. Tapi kalau bisa memang jangan naik juga gitu ya. Oke, itu harapan. Cari solusi yang lain. Baik, mudah-mudahan semuanya nanti kita saling bekerja sama untuk mendapatkan solusi terbaiknya untuk antrian BBM yang luar biasa saat ini. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Bang Mele dan Bang Rispandi telah hadir di studio RBTV pada pagi hari ini, dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu setiap hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Akhir kata, saya Nevi Aprilia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang. Mantap.